Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Fahru Rozi atas waktunya yang telah diluangkan sehingga dapat menonton video presentasi tugas akhir psikologi pendidikan. Ya, langsung saja. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalamnya, tentu ada banyak aspek yang mendukung bagaimana tujuan pendidikan itu dibuat. Salah duanya adalah kemandirian dan motivasi yang keduanya saling berkaitan, terutama dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Sebab pandemi dan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan menuntut keduanya agar proses pembelajaran itu efektif sehingga hasil dan tujuan pendidikan itu sendiri dapat tercapai. Namun, seperti yang kita ketahui juga bahwa tidak semua orang memiliki aspek tersebut, yaitu kemandirian dan motivasi. Nah, hal ini yang akan saya bahas yang berkaitan dengan subjek saya. Oleh karena itu, saya Alfian Sanur Fajar dengan NIM 1908015071 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya yang saya kerjakan. Subjek dalam tugas psikologi pendidikan saya berinisial Mire, seorang anak remaja laki-laki yang umurnya 16 tahun dan duduk di bangku SMA kelas 10 saat ini. Mire merupakan salah satu murid di MAN 1 Serpong yang diketahui kemandirian dan motivasinya rendah. Hal tersebut dilihat dari wawancara dan observasi yang saya lakukan beberapa kali, baik itu kepada Mire, keluarga, dan pihak sekolah, yaitu wali kelasnya. Dalam wawancara yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa motivasi dan kemandirian Mire rendah. Hal ini didapat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ibu sebagai orang tua Mire dan Mire sendiri sebagai subjek yang dalam wawancara yang saya lakukan didapatkan hasil bahwa motivasi dan kemandirian Mire rendah. Hal ini didapat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ibu sebagai orang tua Mire dan Mire sendiri pun dengan observasi yang saya lakukan. Dalam wawancara yang saya lakukan, didapatkan hasil bahwa motivasi dan kemandirian Mire rendah. Hal ini didapat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh ibu sebagai orang tua Mire dan Mire sendiri sebagai subjek dari tugas akhir psikologi pendidikan ini. Jawaban-jawaban yang diberikan cenderung seperti kemandirian dari Mire, tidak adanya inisiatif bangun pagi dan mengikuti kelas, lalu motivasinya yang dipengaruhi oleh mood, dan seringkali mood tersebut mengarahkan Mire untuk bermain game. Selain itu, hasil ini dipertebal dengan observasi yang saya lakukan. Apa yang saya lihat seperti Mire dibangunkan pada pagi hari untuk sekolah dan perlengkapan sekolah maksudnya yang perlu disiapkan oleh ibu Mire. Sedangkan dalam motivasi belajarnya, Mire memang benar belajar ketika saat ujian, selaras dengan apa yang dilontarkan pada wawancara. Di sisi lain, ketika sedang ujian, Mire terlihat tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian tersebut karena meminta bantuan kepada kakaknya. Hal lain yang saya lihat atau perhatikan ketika sedang observasi kepada Mire adalah tempat belajar Mire. Tempat belajar yang sering Mire gunakan adalah sebuah meja panjang. Nah, meja ini posisinya atau ukurannya sejajar dengan kasur yang tidak terlalu tinggi dan posisinya berdekatan dengan kasur sehingga ketika sedang proses belajar atau mengerjakan ujian, Mire menunjukkan posisi seperti tengkurap, berbaring, dan telentang. Sehingga analisis data dan masalah yang saya dapatkan atas wawancara dan observasi yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa Mire memiliki kemandirian dan motivasi belajar yang kurang. Asumsi ini didasarkan oleh beberapa hal.
Yang pertama adalah kemandirian dikarenakan bantuan-bantuan yang berlebihan dari keluarga Mire, sehingga menyebabkan ketergantungan dari diri Mire, baik konteksnya adalah kehidupan sehari-hari ataupun proses belajar yang dilakukan oleh Mire. Nah, yang kedua adalah motivasi oleh mood. Erat kaitannya dengan permainan atau games online. Mood yang dimiliki oleh Mire mempengaruhi dalam proses belajar. Mood tersebut cenderung mendorong Mire untuk bermain game online dibanding untuk belajar di luar tugas yang dimiliki dan ujian sekolah yang sedang dijalani oleh Mire. Lalu pada bagian teori, yang saya gunakan adalah teori kemandirian dan motivasi. Sebelumnya kita masuk dulu ke teori kemandirian. Kemandirian dalam beberapa literatur yang saya baca merupakan hal yang penting dalam proses belajar jarak jauh dari rumah ketika pandemi seperti ini. Bagaimana siswa dituntut untuk lebih inisiatif dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan belajar, tidak menunggu instruksi baik itu dari gurunya ataupun orang tuanya. Kemandirian sendiri secara definisi merupakan aktivitas yang ditunjukkan dengan tidak bergantung kepada orang lain dalam konteks belajar seperti memahami materi dengan baik lewat kesadaran diri sendiri sehingga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa faktor dari kemandirian sebagai berikut. Yang pertama adalah endogen. Endogen merupakan faktor yang ada dalam diri individu itu atau internalnya gitu. Faktor ini ditunjukkan seperti bagaimana potensi kecerdasan dan bakat bisa dikembangkan dengan sendirinya gitu, dengan usaha dari diri sendiri. Nah, yang kedua adalah eksogen, merupakan faktor yang timbul karena pengaruh dari luar diri individu, seperti lingkungan yang mempengaruhi bagaimana kemandirian individu muncul dan bertahan. Nah, ada beberapa indikator gitu yang berkaitan dengan kemandirian ini. Ketika individu atau siswa dapat melakukan kemandirian, maka siswa yang pertama akan merasakan kebebasan atau bebas. Artinya bahwa siswa memiliki kebebasan dalam memilih apa yang ia ingin lakukan dan terlepas dari tanggung jawab yang sebelumnya diemban oleh siswa itu sendiri ketika sudah melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah aktif. Artinya, siswa memiliki sifat ingin berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawab dari siswa tersebut. Lalu ada inisiatif. Artinya, bahwa siswa memiliki motivasi internal yang dapat mendorong keinginan tinggi dalam melakukan sesuatu. Dan yang keempat, ada pengendalian diri. Artinya perilaku siswa memperlihatkan sikap yang matang dan berbuat sesuatu tanpa adanya perintah. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah kemantapan diri. Maksudnya adalah memiliki kepercayaan pada kemampuan diri sendiri secara mendalam sehingga sulit untuk dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita masuk ke teori kedua, yaitu teori motivasi. Motivasi, seperti yang kita ketahui, merupakan dorongan penggerak dari dalam diri yang ngarahin atau mengarahkan perilaku kita untuk ngelakuin sesuatu terhadap kegiatan-kegiatan atau aktivitas dan ngedorong individu buat mencapai tujuan yang udah dia tetapin gitu buat dirinya sendiri. Secara definisi, bahwa motivasi belajar merupakan dorongan untuk bergerak dari dalam diri dan luar siswa yang menimbulkan perilaku belajar, juga mengarahkan tindakannya untuk fokus pada kegiatan-kegiatan belajar, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai oleh siswa tersebut. Setidaknya ada 3 fungsi motivasi dalam konteks proses belajar, yaitu pendorong siswa, penentu arah, dan selektif. Nah, oleh karena itu, motivasi belajar mempengaruhi siswa seperti belajar agar dapat memahami materi di luar jam pelajaran atau belajar ketika tidak sedang ujian aja, mengumpulkan tugas tepat waktu, lalu aktif bertanya ketika diskusi kelas,
Hal ini bakal ngebawa siswa mencapai tujuan yang dia pengenin gitu. Dia tuh bakal mencapai hal yang dia inginkan. Ada dua faktor yang ngedorong motivasi individu. Yang pertama adalah faktor intrinsik dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau motivasi intrinsik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri seseorang dan timbul atas dasar keinginan kesadaran siswa tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau motivasi ekstrinsik, merupakan motivasi yang muncul dari luar diri seseorang dengan adanya rangsangan yang diterima oleh siswa atau individu untuk dapat memicu atau memantik melakukan sesuatu. Setelah saya menjelaskan terkait teori yang saya gunakan dalam tugas akhir psikologi pendidikan yang berkaitan dengan subjek saya yaitu MIRE, sekarang kita masuk ke dalam bentuk layanan. Nah, bentuk layanan sendiri ialah kegiatan yang akan dilakukan ketika kita sudah mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapi. Kali ini saya menggunakan bentuk layanan konseling individu yang merupakan kegiatan dengan tujuan untuk memecahkan masalah pribadi yang dihadapi atau sedang dialami oleh siswa atau individu. Selain itu, tujuan dari konseling individu merupakan supaya individu atau siswa mengetahui dan memahami peristiwa yang sedang atau sudah dialami oleh dirinya. Dalam proses konseling, individu diharapkan atau diminta untuk bercerita permasalahan-permasalahan atau kesulitan yang sedang dialami, sehingga konselor diharapkan dapat membantu konseli dalam mengubah sikap, pandangan, dan keputusan diri yang lebih baik untuk konseli itu sendiri. Nah, ada 3 layanan yang saya lakukan kepada MIRE. Yang pertama adalah curah pendapat. Lalu yang kedua adalah menonton film. Lalu yang ketiga adalah jadwal belajar. Secara umum, layanan ini bertujuan untuk MIRE dapat mengetahui terkait kemandirian dan motivasi belajar. Lebih jauh lagi, saya mengerucutkan tujuan ini. Spesifiknya, agar MIRE dapat memahami dan memiliki kemandirian belajar sehingga berguna dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam proses belajar yang sedang ia jalani ketika sedang pandemi ataupun tidak. Lalu yang kedua adalah MIRE bisa mendapatkan motivasi yang tinggi ketika belajar dengan dorongan yang dibuat dari dalam dirinya ataupun lingkungannya sekalipun agar dapat menciptakan dorongan-dorongan yang bertujuan supaya MIRE lebih maksimal ketika sedang melakukan proses belajar. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan lebih jauh terkait proses bentuk layanan yang saya berikan kepada MIRE. Setelah mengetahui apa yang dirasakan dan dipikirkan MIRE tentang belajar, saya mengajak MIRE untuk berdiskusi. Hal apa yang sekiranya membuat MIRE senang? MIRE menjawab selain bermain game, MIRE senang diberikan hadiah. Nah, saya memberikan ide terkait jawaban yang MIRE lontarkan ketika menjawab pertanyaan saya. Nah, ide saya adalah untuk membuat kesepakatan reward dan punishment antara MIRE dengan keluarganya. Lebih spesifiknya atau lebih jelasnya, kesepakatan tersebut merupakan perjanjian yang menuntut MIRE untuk belajar di beberapa hari. Ketika MIRE melanggar, maka MIRE perlu melakukan beberapa hal sebagai ketentuan atau punishment ketika MIRE tidak melakukan hal yang sudah menjadi kewajibannya. Namun, ketika MIRE melakukannya dan ada hasil dari apa yang MIRE lakukan, maka orang tuanya perlu memberikan reward kepada MIRE. Hari pertama ini, saya tutup dengan meminta MIRE untuk menuliskan hal apa yang dia dapetin setelah melakukan kegiatan dengan saya. Nah, hal ini saya lakuin agar menjadi tolak ukur atas tujuan yang sebelumnya udah saya tetapin. Apakah MIRE mencapai tujuan yang saya inginkan, seperti itu. Nah, alhamdulillahnya MIRE menulis bahwa dia sadar bahwa keinginan belajarnya tuh rendah. Oleh karena itu, di satu sisi dia menyambut baik
ide terkait reward and punishment. Sebab Mire tahu di satu sisi dia senang adanya peraturan yang gak cuma punishment doang yang dia terima, tapi ada sebuah penghargaan ketika Mire melakukan sesuatu. Selanjutnya, layanan konseling saya lanjutkan di hari kedua, yaitu pada tanggal 12 Juni 2021. Untuk mengawali kegiatan ini, saya mengobrol dengan Mire untuk mencairkan suasana dan bertanya apakah Mire sudah makan atau mandi dan apakah Mire sudah siap untuk melakukan kegiatan layanan konseling hari kedua ini, dan memberitahu bahwa kegiatan lanjutan ini yang akan dilakukan yaitu menonton film. Nah, film yang kami tonton pada layanan konseling kedua ini adalah film Rudy Habibie dan Ainun kedua. Film ini setidaknya menceritakan bagaimana perjalanan serta perjuangan almarhum Habibie saat mengenyam pendidikan di Jerman. Dalam penglihatan saya kepada Mire ketika menonton film, dia terlihat beberapa kali menunjukkan ekspresi yang mengapresiasi perjuangan yang dilakukan oleh almarhum Habibie. Setelah film selesai ditonton, saya mengajak Mire untuk melakukan curah pendapat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa yang didapatkan Mire setelah menonton film tersebut. Lalu saya bertanya, apakah hal-hal yang dilihat dari film ada dalam diri Mire? Mire menjawab dengan malu dan mengatakan bahwa ia ingin bisa seperti B.J. Habibie di dalam film tersebut untuk melanjutkan sekolah dengan berkuliah di luar kota dan hidup sendiri. Ini menandakan adanya keinginan untuk mandiri di dalam diri Mire. Jauh, saya bertanya kepada Mire, apakah Mire sudah mencoba melakukan kemandirian? Mire menjawab sedikit. Lalu saya menanggapinya dengan tersenyum dan mencoba memberi pandangan bahwa Mire perlu melakukan atau memulai kebiasaan dalam dirinya untuk mengerjakan hal-hal secara mandiri apabila memang hal tersebut dapat dilakukan dengan sendirinya gitu. Seperti contohnya bangun pagi tanpa perlu dibangunkan orang tua dengan cara memasang alarm, lalu mengurangi bermain game dengan berlebihan ketika di malam hari, dan secara konsisten tidak tidur di atas jam 10 malam. Serta Mire menyiapkan barang-barang yang diperlukan ketika sekolah, baik itu buku, laptop yang saat ini digunakan ketika pandemi, lalu seragam yang memang bisa dilakukan oleh Mire sendiri gitu. Saya memberikan pemahaman dengan mengaitkan keinginan Mire untuk melanjutkan keinginan berkuliah di luar kota, bahwa suatu perilaku perlu dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan. Sebagai penutup pada kegiatan kedua ini, saya mengajak Mire untuk membuat jadwal belajar di aplikasi desain. Nah, jadwal belajar ini nantinya bakal digunakan atau dipajang oleh Mire di laptopnya dan di handphonenya. Karena kedua hal tersebut atau kedua benda tersebut sering digunakan atau berdekatan dengan Mire. Setelah mendesain jadwal belajar, akhirnya kegiatan layanan konseling individu selesai dengan saya memberikan reward kepada Mire karena telah mengikuti rangkaian layanan konseling individu ini. Reward yang saya berikan adalah uang sebesar Rp50.000. Saya memberikan makna atas reward yang saya berikan. Saya menuturkan kepada Mire bahwa apapun yang dilakukan oleh Mire, kelak akan mendapatkan reward. Lebih jelasnya, setiap reward tidak hanya berbentuk fisik ataupun materi, melainkan kesenangan dan kebermanfaatan yang dihasilkan oleh Mire atas usahanya kepada orang lain, khususnya keluarga serta dirinya sendiri. Nah, dari tugas akhir psikologi pendidikan yang saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa kemandirian dan motivasi menjadi salah satu hal yang penting dalam keberhasilan pembelajaran jarak jauh dari rumah saat ini. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa gak semua orang punya kemandirian dan motivasi belajar yang tinggi ketika sedang di rumah. Hal itu terjadi dengan Mire, seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, sehingga saran yang saya berikan yaitu pertama kepada Mire adalah membersihkan dan merapikan meja belajarnya. Lalu yang kedua, mengurangi intensitas bermain game dan meningkatkan intensitas belajar. Lalu yang ketiga adalah mulai berani untuk bertanya kepada guru jika merasa kebingungan atau tidak mengerti terhadap suatu materi.
Nah, yang kedua saran saya untuk keluarganya. Yang pertama adalah memberikan reward untuk Mire apabila Mire mendapatkan prestasi dan nilai yang tinggi. Lalu yang kedua, orang tua Mire perlu lebih tegas dalam melakukan tindakan ketika Mire tidak menggubris apa yang disarankan atau diperintahkan oleh orang tua. Nah, yang terakhir, yang ketiga dalam saran keluarga, yaitu saudara dari Mire, yaitu kakaknya, perlu mendukung Mire dalam proses belajar yang baik, yaitu dengan cara tidak secara langsung mengerjakan tugas sekolah yang dilakukan oleh Mire. Lalu saran terakhir adalah untuk sekolahnya. Yang pertama adalah menunjukkan sikap yang friendly atau kedekatan walaupun secara daring terhadap para siswa. Lalu yang kedua adalah memproduksi video yang berisi materi-materi pembelajaran dan dikirimkan secara berkala kepada siswa agar siswa dapat memahami lebih jauh terkait materi yang dijelaskan oleh guru tersebut. Baik, dengan ini presentasi tugas akhir psikologi pendidikan saya sudah selesai. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan atau dalam penjelasan saya kurang menjelaskan terkait apa yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.